Itu maksudnya, jangan kemana-mana Bapak ini. Bahaya. Kalau saya tanya, Anda mengatakan Tuhan Anda ada di mana-mana. Saya nanya dulu, Tuhan Anda ada di lubang spiteng nggak? Jawab. Gampang sekali menjawab itu, Pak. Apakah Tuhan ada di dalam spiteng? Ya, silakan. Tidak ada dalam lubang hidung, ada? Jawab aja. Ada di dalam Jawab aja. Apakah Tuhan Anda ada di lubang spiteng? Ini menjawab pertanyaan Anda. Tapi kita Apa tidak ada dalam lubang hidung? Ada. Jawab aja. Saya nggak nanya di lubang hidung. Makanya di lubang spiteng. Jangan membatasi. Anda sudah membatasi Enggak, saya udah marah ini. Saya udah marah ini, Pak. Karena Anda merendahkan Tuhan Anda sendiri. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan Anda ada di lubang spiteng? Jawab. Tapi gembala yang merendahkan Allah itu sendiri. Kau yang merendahkan. Karena kau bilang Tuhan ada di mana-mana. Allah itu dia biasa. Dua-duanya nggak alkitabiah ini. Dua-duanya jangan ngawur. Dia ngawur tapi gembala. Mencret ini. Justru saya menyatakan yang tidak dapat dibatasi. Contoh saya katakan, oleh teknologi Papi Gembala, saya bisa berada di tempat Papi Gembala. Apa? Suara saya bisa sampai ke tempat Papi Gembala tanpa saya membuat mulut yang lain, kan? Gambar Papi Gembala ada di mana-mana. Bentar. Gambar Papi Gembala, saya lihat loh di sini. Papi Gembala tidak memecahkan diri Papi Gembala, kan? Berarti tapi Papi Gembala ada di bisa mana-mana. hadir di tempat saya. Analogi gabrul itu, Pak. Analogi gabrul. Itu baru teknologi, Pak. Itu baru teknologi, Pak. Belum lagi kalau tentang Allah yang maha hadir. Ya, Saya mengenal begini, dengarkan Pak Leo. Dari tadi Anda bernarasi tidak alkitabiah, ya. Makanya Anda mencret 4 kali, ya. Karena tidak sesuai dalil. Jadi begini, sekarang saya tanya, sabar dulu Pak Leo, ya. Kita gantian Pak Leo. Kita gantian, ya. Saya udah mulai marah ini Pak sebagai penginjak Pak Gembala, ya. Nah, sudah, ketika Anda mengatakan, saya walaupun di mana suara saya bisa terdengar. Ini, ya inilah. Kita diskusi, Pak. aja. Ya. Karena Anda punya suara yang saya dengar di sini, bukan Anda. Coba, mana? Gimana Anda? saya dari tadi dipotong-potong, katanya tertib. Ya karena Anda ngawur. Terus. Anda ngawur, nggak pernah menjawab. Bang Leo bisa dibantu Bang Leo. Saya ngawur, sama-sama Kristen. mau saya di mana Papi Gembala? Jangan ngomong, gado-gado itu enak, tapi nggak mampu menunjukkan di mana enaknya. Nggak masuk akal, nggak ada data. Benar bilang saya ngawur. Tunjukkan ngawur saya di mana. Jadi begini Papi Gembala. Saya mampu menjelaskan. Dia ada bumbunya, ada garamnya, ada gulanya. Begitu Papi Gembala. Saya mau gunakan logika itu, jangan sekadar tuduhan. Sabar Tadi saya memberikan data. Sabar dulu. Kita kejadian dan saya meluruskan tadi saya Pak Leo berusaha berpikir untuk konstruktif, ya. itu Tuhannya Kenapa supaya katanya konstruktif? ada di mana-mana gitu loh. Justru di situ yang membatasi gitu dan merendahkan begitu loh. Makanya jangan bilang katanya Tuhannya ada di mana-mana ketika ditanya sama Papi Gembala kan. Nah, cemana itu ada nggak di situ gitu loh. Nah, kan Pak Leo ini yang membatasi gitu loh. Janganlah seperti itu. Bapak Haji, gue sedikit nimbrong ya. Dari tadi saya katakan, Halo, Bang, bentar. Bang Palopo, gue ngasih ayat bukan berarti siapa kata nih, ada. bentar. Dengarkan. Kata ada saya ada di Bang Leo, Sulawesi, Bang Leo, bentar. bukan berarti saya Bang Leo. tidak ada di Jawa sana. Benar, kuasanya sampai di mana-mana. Begitu. Jadi begini Papi Gembala. Jadi Allah itu, Ya dulu Pak Leo dari tadi ngocok mulu Pak Leo ini nggak ada dia data bisa nih. berada di mana-mana tanpa membagi-bagikan dirinya. Dia Bang Leo, bentar. hadir. Bang Leo, Hadir di bentar, tempat gue Papi mau ngasih Gembala. ayat nih. Ya, Hadir Leo. juga di tempat saya. Bang Leo, Ya. jadi begini kita Saya pernah lihat Tuhan artinya, aja. sebagai Kristen supaya kita sesuai dengan tema. Jadi kita bawa ayat Matius 22:32. Siapa yang bisa bukakan ya Pak? Bentar Bang, bentar Bang nih. yang Tadi ada Matius di mana-mana nih. Matius 12:19 tadi, Bang. Bang Palopo, bentar gue Ini mau ngasih sesuai ayat dengan nih, tema. Jadi kita biar tahu bahwa Tuhan yang benar menurut Kristen itu siapa gitu.
Tak dulu jangan. Bentar, ada Pak Pendeta, Icun. Oh iya, Silakan Pak Pendeta Icun. dari Silakan. awal itu Pak. Silakan Pak Pendeta Icun. Pak Gembala sebentar, mohon maaf. Kalau begitu saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang lain ya. Oke, terima kasih Pak Leo ya. Leo, bentar ya, Oke Pak. Bang Palopo, Silakan. gue boleh ngasih ayat nggak? Yoi. Nah, kita buka di Mazmur 139, Bang Palopo. Apa di situ? Kita buka, saya bacain aja, gue bacain ayat 7 sampai 10 ya. Ye. Nah, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan menyambut kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi betul Bang Palopo, Allah itu ada di mana-mana menurut ayat ini. Bang siapa? Bang Leo. Betul, kata Bang Leo. Betul. Oke, ketika saya masuk ke dalam lubang spiteng, apakah Tuhanmu ada di lubang spiteng? Silakan. Kita bisa masuk nggak ke lubang Cipiteng? Ya tahu, tanya aja kan Tuhanmu ada di mana? Jangan gue mau tanya ini. Teman-teman kan pertanyaan di Sabar dulu Bang Leo, sabar dulu. Bang Leo sabar dulu, mohon maaf saya mute ya. Ya, diam dulu Pak Leo. Si Icun dulu nih. Kalau menurut ayat ini kan jelas nih menerangkan bahwa Allah itu bisa ada di mana-mana. Termasuk di, saya menjelaskan. Kalau Allah mau dia ada di mana-mana. termasuk di. Iya kalau dia mau bisa di Sepiteng. Kalau dia mau loh. Kalau dia mau. Nah, itulah kalian merendahkan Tuhan Anda. Bukan merendahkan Tuhan. Masa Tuhan mau di spiteng? Betul, tidak sesuai yang itu. Gembala yang merendahkan Allah di situ loh, Salah, bukan salah. kita. Icun salah. Salah Cun, diam Cun. Silakan Pak Pendeta, Solata. Ini pendeta kok salah semua ya? Silakan. Salah semua, tidak ada itu. Papi Gembala bisa dibantu Papi Gembala. Jadi saya bawa Matius 22 ayat Matius, 22. sabar. Apa lagi nih? Sabar Cun, lu udah salah Cun. Apa yang salah? Ayat yang benar di sini kok menyatakan Ya udah, berarti Tuhanmu ada di Sepiteng, kan? Allah ada di mana-mana. Dia mau kabur orang mati aja ada. Ayatnya mantap. Pahami ya. Ya. Allah itu ada di mana-mana. Jadi Allah itu Esa. Jadi kalau dia mana-mana berarti dia banyak. Nah, tetapi kenapa dikatakan Otoritasnya Allah itu memang ada? banyak, namanya Allah Tapi otoritasnya dengar banyak. dulu, dengar. Kenapa dikatakan Allah itu ada di mana-mana? Itu kuasanya yang ada di mana-mana, tidak terbatas. Itu. Pribadinya, kenapa dia ada di mana-mana? Karena dia berkuasa. Jadi kuasanya itu yang tidak terbatas. Nah, Contoh, saya itu. Sepakat. analogi. Oke, sepakat. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya bawa analogi ya, begini. Dengar, saya bawa analogi. Contoh, HP saya ini ada jaringannya. Jaringannya ini, itu towernya itu hanya satu di bukit di sini. Tetapi ketika saya masuk di WC, mau di kolong di mana, ada jaringannya. Jadi jaringan itu ibarat bahwa itu adalah kuasa. Jadi towernya itu punya satu, jaringan itu Gua suka gaya lo. Gua suka gaya lo. Lu salah Cun. bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu tetap ada satu. Jadi Tuhan itu hanya satu, tetap di surga, tetapi kuasanya tetap ada di Sepiteng. Itu kuasanya bukan pribadinya. Itu kuasanya. Jadi Sama kita dengan jaringan, berbuat coba. betul. Jadi Iya. kita berbuat Kau masuk apapun di di kelompok segala itu, macam betul. Otoritasnya ya benar. Ya. Tapi sesuai Nah, tadi jadi Matius 22:32 itu Papi. Dengar dulu, belum selesai. Coba kau lepas baju, kau masuk di kelos, denganmu ada di dalam, yang penting ada tower. Sama dengan Allah, di mana-mana itu ada Allah, tapi kuasanya yang ada di situ, bukan towernya, bukan Allahnya, Iya, tapi kuasanya yang ada di mana-mana, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Otoritasnya benar aja. Tuhan ada di mana-mana. Oke. Ya. Kuasanya Jadi sepakat ya. Iya, Oke. kuasa Dapat otoritas. poin. Simanjunta kamu bawa Matius 22:32. Ya, di situ Allah. perkataan Yesus. Oke, akulah Allah, Allah Abraham. Ini perkataan Yesus. Perkataan Yesus, itulah Aku- Allah yang benar. Akulah Allah, Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, Dia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup.
Kepada Oke, siapa dirujukan itu. Allah ini? Silakan. Kepada semua makhluk. Sabar. Akulah itu siapa? Akulah itu maksudnya adalah Tuhan. Siapa Tuhan itu? Itu perkataan Yesus ketika ada pertanyaan dari orang-orang Saduki. Iya, siapa akulah di situ? Merujuk ke siapa? Itu pernyataan dari Tuhan. Tuhan siapa yang di situ? Tuhan Allah. Siapa itu? Ya, salah satunya seperti Yesus sendiri menyatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Begitu, Pak. Saudaraku, itu Yesus mengutip Keluaran 36, saudaraku, ya. Lagi Ya. ia berfirman, akulah Allah. Ini perkataan Elohim, Ya. dikutip oleh Yesus, ya. Ya. Itu belajar lagi, Dinda, ya. Ya, Jadi yang kamu bawa sabar. Kamu kan mau merujuk Yesus berkata, akulah Allah, ya kan? Saya tahu. Nanti kalau kamu mau bawa itu, dia nanti tabrakan di Kisah 3:13. Nah, di situ ya. Kalau kamu mau ngambil di situ, Yesus berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Berarti akulah di sini merujuk ke Yesus, betul? Benar firmannya, ya. Oke, sementara Matius ini mengambil Keluaran 36. Ini perkataan Elohim, dengarkan. Lagi ia berfirman, ini Keluaran 36 ya. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ini mengutip, ya. Nah, kalau kamu mau merujuk ke situ, nanti dia tabrakan di sini, Dinda. Kalau itu merujuk ke Yesus, ya. Kisah, coba kamu buka Kisah 3:13, ya. Coba, ya. Ini sama-sama belajar, ya. 3:13. Nah, di sini Kisah 3:13 dikatakan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Sebagai firmannya, benar-benar sebagai firmannya. Sebagai Oke, berarti firman. dari Kristen Allah yang benar adalah itu ya. Mungkin itu aja Pak, tapi bisa dilanjutkan Iya. dengan rekan-rekan yang lain. Betul. Berarti Allah yang benar adalah Allah Yakub, Allah Abraham, dan Allah Ishak. Oke, berarti bukan Yesus, betul? Yesus kan firmannya. Iya, saya nggak nanya Sesuai firman, Yohanes Bang. Yohanes Saya nggak 1 nanya ayat firman. 1. Saya nggak nanya firman. Berarti Allah Ya. bukan Yesus, betul? Betul ya. Betul, bukan dia firmannya. Ya, Iya, saya lanjut nggak nanya aja Pak firman, Pendeta. Bang. Lanjut Oke. Pak Pendeta. Jadi menurut Pak Bang, ini saya suka dengan Pak Simanjuntak, tetapi konsisten Anda. Apakah Yesus adalah Allah? Firman Allah. Saya nggak nanya firman Allah, Bang. Apakah Yesus adalah Allah atau bukan? Kalau dia firman Allah artinya dia perkataan Allah. Saya nggak nanya itu, Bang. Konsisten aja. Apakah Yesus adalah Allah atau bukan? Firman Allah, tetap saya firman Allah. Kita sudah Berarti konsisten, firman Pak. Allah, bukan Allah. Firman Allah. Bukan Allah. Firmannya. Nah, susah kan? Susah kan? Karena kamu tidak mau jujur, sayangku. Saya konsisten, dia firmannya, saya jujur. Saya nggak nanya firmannya, Bangku. Kamu Kalau bawa ucapan Yohanes saya, 1:1. apakah saya Pak Papi Gembala? Bukan. Nah, bagus-bagus itu. Tapi kenapa Bukan. ketika ucapan saya salah, saya yang ditangkap? Berarti perkataanmu dengan kamu lain. Hah? Itu dulu, ketika saya salah berbicara, kenapa saya yang ditangkap, bukan perkataan saya? Berarti kamu lain dengan perkataanmu. Kalau kamu Artinya- sabar. Kalau kamu sama dengan perkataanmu, berarti yang ditangkap perkataanmu. Gampang kok. Iya, Berarti di sini berbeda. selama ini dalam hukum dunia, itu ketika orang salah berucap, yang ditangkap orangnya. Berarti suara dengan kamu beda. Sama, Papi. Kenapa nggak ditangkap suaramu? Nah, itu karena yang mempertanggungjawabkan adalah saya. Apakah suara kamu adalah kamu? Saya. Kenapa Saya ketika sendiri. kamu berbicara kasar kepada orang lain, kamu yang ditangkap bukan suaramu? Karena saya yang mengeluarkan. Berarti Saya suaramu bukan bertanggung kamu. jawab. Tetap saya, Papi. Begini. Oke, dilanjut begini. ya. Bang Leo sama Bang Sabar. Saya analogi begini, Kepala yang ditangkap siluman. Begini, saudaraku. Suara itu, Karena sabar. kata-kata itu siluman. Sabar dulu, sabar. Bukan Simanjuntak. Suara itu, saudaraku. Kata-kata saya ditangkap, kata-kata saya yang ditangkap. Berarti bukan suara Tapi kamu, bukan siluman yang kamu. bicara, Pak. Bukan saya. kamu. Ya, iya, siluman kan? Sabar, Siluman. saudaraku.
Sabar Dan tidak ada dulu. siluman juga yang seperti itu, Pak. Gantian dulu, Bang. Nanti kamu mentok, saya tanya Leo, apakah suara itu Tidak adalah pernah sosok? mentok, Pak, saya dari tadi. Bapak Saya yang tanya mentok. dulu. Baik. Pak Leo, apakah sebuah sosok atau bukan? Sosok atau bukan, Pak Leo? Saya sosoknya sebagai manusia. Oke. Sosoknya suara seperti apa? Jawab. Sosoknya suara adalah keluar dari pronoun saya. Enggak nanya, sosoknya Akibat saya dari tanya. mulut saya. Saya nanya sosoknya. Papi Gembala, apakah Papi Gembala bisa memisahkan suara Papi Gembala yang saya dengar dengan Papi Gembala? Saya nanya Apa bisa sosoknya. dipisahkan? Saya nanya sosoknya. Bisa dipisahkan kalau Papi Gembala adalah siluman. Saya nanya sosoknya, bukan lain. Iya. Saya nanya sosok. Apakah sosok Papi Gembala, ya, tidak sama dengan suara Papi Gembala yang sampai ke saya? Saya nggak nanya itu. Nah, logikanya mainnya di situ, Papi Gembala. Suara Tolong itu dong. Pak Leo hanya Kita bicara bunyi-bunyian, hanya bunyi-bunyian. Sosok itu gitu yang loh. berbicara Bukan sosok. Papi Gembala. Sosok itu kan sesuatu, ya. Sesuatu itu. Contoh suara kucing. Saya mau tanya ke Papi Gembala. Kalau Tanya kucing saya. meow, meow, apakah Anda mengatakan itu bukan kucing? Sosoknya suara seperti apa yang saya tanya? Jangan bertanya. Jawab Papi Gembala. Boleh saya masuk kah? Boleh saya menjelaskan? Jadi Pak Leo ini sabar. Apa, Pak Leo Gembala? ini Oh, itu cara bukan kucing. berdiskusi Anda itu tidak masuk di saya, Pak. Logikanya Ketika mainnya orang begitu, jangan bermain Gembala. logika, Pak. Jangan nanti saya masukkan Masa Papi logika Gembala Anda, mau pisahkan itu rusak logika Anda sama saya. suara Ini dengan, begini, ayo, boleh saya masuk kah? apa ya? Udah Dengan sabar, so- sabar, dari- sabar dengan Pak asal Leo. dari suara itu. Gantian. Pak Leo nggak ada ilmu. Diam dulu Pak. Silakan Pak, silakan. Silakan. Training aja nggak apa-apa. Saya kan bilang anak sekolah minggu. Nah makanya saya nanya, bagaimana sosok suara itu? Jawab. Baik, teman-teman dengarkan logikanya ya. Logika Apa lah. kalau saya mendengar nyang, apa saudara bilang itu anjing? Hah? Itu kan suara Pak Leo, itu kan suara Apa itu kambing? Itu memang Yang dia- suaramu. Itu memang suaramu yang keluar dari kamu. Tetapi Yesus Iya. ini, Itu kan saya berbentuk yang menjadi- berkata-kata. Jadi ini ya, jadi ini Yang Yesus terdengar, ini, dengar. materinya. Gelombang suara Kenapa dengar. Yesus itu Aduh, ada? sholat. Itu ada materinya. Dia dari Gelombang mana? suara yang sampai ke telinga Anda itu dari Jadi mana? Jadi apakah Suara Yesus dari itu hanya mana? suara-suara saja? Apa Yesus itu tetap firman? Apakah apa? Dia bertanya melulu, Ya, Pak. tentang gelombang. Kalau ditanya, dia bertanya balik. Jadi apa Yesus itu dia. tidak tetap firman, cuma Ya, suara betul. saja? Pertanyaan sholatnya ini agak agak kacau logikanya. Loh, kamu kan bicara Kan gitu. suara, maksudnya suara itu tidak berubah, ya toh? Jadi Yesus ini cuma suara saja, tidak ada wujudnya. Suara tidak berubah. Hah? Coba bilang suara tidak bisa berubah. Loh, itu kan analogi Resonansinya Anda bicara atau apa? Atau kalimatnya? Ngomong yang Jadi, benar. Sholat bikin rumusan kalimat yang baik. Ya, supaya jelas, tidak verbalisme di telinga saya dan otak Begini saya. aja, begini aja. Kalau Anda suara- mengatakan kalau suara saya suara ini bisa belum berubah itu, suara itu kan itu memang masih suara suara saya. itu kan resonansi. Loh, ketika belum berubah ini suara saya, itu masih suara saya. Berubah suara, Anda nggak ngerti Ini kan suara kita saudara. arahkan. Berarti aja Ini kan sholat, kita kamu mengarah ngawur kepada dengan logika Yesus. kamu. Gini. Ini suara aja Kita nggak mengarah ngerti kepada apa Yesus suara. bahwa Yesus itu dari firman Allah. Jadi materi yang jadi Yesus itu adalah dari firman. Seperti itu. Ah. Aduh, Anda perlu belajar tuh kata rema dulu. Atau iya, gini. makanya. Jadi Makanya dari kita kami bilang, Pak, remata, rema, logos apa, kami udah tamat itu Pak. Tiap hari kami bahas. Oke, kalau begitu sudah tamat, nggak perlu bahas. Sholatnya nggak ngerti itu. Oke, ngerti. Ini persolata pendeta lo ini, Anda bagaimana sih? Anda Itu, terlalu merendahkan makanya. orang gitu loh. Atau begini Kalau aja. dia ngerti, masa dia Gini, nggak gini, bisa gini, membedakan? kalau gini, kita diskusi deh. Kita Bedakan diskusi ini. suara dan kata-kata. Sabar. Saya mau uji Itu logika hasil Anda. dari resonansi. Baik Pak. Kita udah jangan kita ribut di situ. Saya mau uji logika Anda Pak. Sekarang Sama-sama yang menguji aja lah. itu sabar. Ya, ini pakai logika. Yang mendengar itu kuping atau roh? Silakan Anda jawab. Pakai logika.
Yang mendengar itu alat pendengaran atau roh? Silakan dijawab. Saya jawab ya. Kalau saya jawab kuping, lalu di mana saya menempatkan syaraf saya? Ya. Kalau saya mengatakan mulut, di mana saya mendengar indera pendengar saya? Emang mulut mendengar gimana sih? Saya nanya, yang mendengar itu kuping Tapi atau alat pendengaran, bukan alat penglihatan. Jadi cuma telinga aja yang mendengar. Ini alat pendengaran, Pak, dengan komponen yang di dalam ada gendang, ada apa segala macam. Itu namanya komponen alat pendengaran. Nah, yang saya nanya, yang mendengar itu kuping atau roh? Silakan dijawab. Dengar. Kesadaran. Tapi Gembala, kuping itu hanyalah gerbang. Saya nanya, yang mendengar Yang itu mulai itu kuping otak. atau roh? Itu aja jawab. Kuping tidak bisa mendengar tanpa ada saraf, Pak. Berarti terus ngapain ada Gitu ya. kupingmu? Kuping itu mendengar. Tapi bagaimana kuping mau terjemahkan? Orang mati ada kupingnya Pak, tapi orang mati punya kuping nggak mendengar. Gitu. Ya orang mati juga punya Makanya kuping. pantesan dari tadi kita ngomong kau nggak denger. Makanya kau nggak punya kuping. Kupingnya kan mendengar. Bener ya, Cun? Mendengar kan sama kuping, Pak Gembala. Ya dengernya pakai kuping lah Pak. Kagak, Orang mati ada kupingnya juga. Sabar dulu. Tapi kuping itu cuma alat gerbang masuknya. Ah, Iya, jadi dengernya pakai kuping lah. Kalau nggak pakai kuping pakai apa Pak? Bukan biji. Saya ngerti doang di balik saudara. Leo benar itu Pak Leo, Pak Solat. Dengar ya. Dengar Oke. dengan kuping. Tetapi apakah kuping bisa mendengar kalau tidak ada saraf? Ya kan itu fungsi-fungsi yang selanjutnya. Fungsinya. Makanya Saya kan pendengar dengar itu kuping. pertanyaan menjebak dan verbalisme. Papi Gembala tidak bisa merumuskan pertanyaan dengan baik. Oke, yang mendengar itu kuping Saya apa tanya, roh? Kota Jawab. Surabaya kota apa? Kota Surabaya Begitu sama kota dengan- apa? Kota Surabaya kota apa? Bisa Ya, banyak kota kota- pahlawan, ya, kota kota buaya, Surabaya macam-macam. Karena pertanyaan anak itu sifatnya verbalisme. Nah, makanya dijawab. Yang mendengar itu kuping apa roh? Rumuskan Jawab. pertanyaan dengan baik, Papi Gembala. Oke, saya rumuskan. Tajam logikanya. Saya rumuskan. Yang mendengar itu kuping atau roh? Jawab. Macet dia, Cun. Teman-teman, Menceret. dengar. Yang mendengar atau roh. Menceret. Heran saya ya. Mungkin Papi Gembala pikir itu roh punya telinga. Kok nanya lagi orang saya bertanya? Kuping gua turun dulu Roh Bang. punya Kalau telinga. Sudah Papi Gembala, konyol deh. Kagak punya kuping. Konyol nih, logika Anda konyol. Tidak lain aja. Oke, yang mendengar itu kuping apa roh? Iya, Papi Gembala kan punya roh Papi Gembala kan punya kuping. Susah host, karena dia nggak mendengar, nggak ada kupingnya dia. Makanya gitu dari tadi ngomong gak didengar. Kuping itu cuma sebagai gerbang untuk menangkap gelombang suara Saya Papi nggak nanya Gembala. gerbang, saya cuma nanya Tiga yang kata, mendengar oke, itu mendengar, ya. kuping atau Mendengar. roh. Tetapi yang mendengar itu seluruh pusat keberan otak Anda. Ya, dengar suara, gelombang suara. Tapi Saya gimana? jelaskan. Gelombang suara ditangkap lanjut. oleh telinga. Udah Telinga itu adalah gendang. ini nggak ada. Menceret, Gendang telinga ya, itu menceret. menerjemahkan ke otak saraf Anda. Saraf Anda menerjemahkan sehingga Anda mendengar apa yang Anda dengar. Begitu. Kuping memang untuk mendengar. Tetapi apakah kuping bisa mendengar tanpa saraf? Nggak bisa kan? Jadi itu suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Begitu logikanya, Pak. Oke, jadi yang mendengar itu kuping ataupun saraf atau segala macam apa roh? Silakan. Saya balik bertanya, apa kuping bisa mendengar tanpa Bertanya saraf? lagi dia. Iya, begitu. Menceret. Papi Gembala. Lanjut, Papi Solata. Gembala, Saya orang mau- mati juga punya kuping. Tapi apa Bangkret. orang mati bisa mendengar? Kan gitu. Orang mati punya kuping. Tapi apa orang mati mendengar? Bisa lah. Oh iya benar, saya setuju. Karena saya ingat ya, teman-teman kalau muslim meninggal masih ditanya sama malaikat,
apa agamamu? Kan begitu. Nah, saya nanya, kamu pernah mati nggak? Begitu. Kamu pernah mati nggak? Kamu Ada pernah mati siksa nggak? kubur juga. Enggak, gue nanya, lu pernah mati nggak? Barangkali begini. Barangkali Tuhan lupa kalau Tuhan pernah ada punya malaikat. Kagak, sekarang Gitu. saya nanya, lu udah pernah mati belum? Nanya pada manusia Lu udah pernah mati belum? Lu jangan kemana-mana. Lu udah pernah, jadinya. lu udah pernah mati belum? Ya, Dia pernah ya orang mati punya telinga. Makanya bisa Lu udah pernah mati belum? Gua nanya. Gembala. Nah, Kan gua nanya mereka lu. nanya, Papi Gembala. Lu jangan kemana-mana, lu jangan kemana-mana. Hai, Ntar gua Papi nanya Gembala. juga. Siapa Di nabimu? Bibelmu juga ada baterai, Papi batu Gembala, apa berteriak. agamamu? Di Bibelmu juga ada batu yang bersaksi. Jangan kemana-mana. Tadi lu ngomong. Saya cuma kan kata Gua nanya, Papi Gembala gua nanya nih, sendiri. gua nanya dulu, apakah orang mati bisa mendengar? Orang mati mendengar. Apakah orang mati mendengar? Lah itunya karena Gua Papi nanya bilang dulu. bisa mendengar. Lu jawab aja dulu, apakah orang mati bisa mendengar? Kan tadi Pak. Wah, bisa. Makanya saya bilang karena kalau pas mati nanti Tuhanmu kan begitu. Karena Papi bilang, Iya, orang mati makanya bisa saya mau, mendengar. iya nggak apa-apa. Ya, Nah, sekarang saya nanya, logika itu. nggak apa-apa. Anda masuk ke logika saya. Oke, saya nanya sekarang, apakah orang mati mendengar? Jawab aja. Lah Papi kan yang tadi bilang mendengar. Iya, saya nanya sama Itu kamu. Papi makanya saya bilang iya. Loh, Bisa oke, aja. itu menurut Makanya saya. malaikat nanya, Papi itu menurut Gembala saya. apa? Oke, nggak Papi apa-apa, saya Gembala ikuti. namanya apa? Nggak apa-apa, saya ikuti kemauan kamu, ya. Menurut saya orang mati bisa mendengar. Ya. Nah, sekarang saya nanya sama kamu. Emang menurut kamu orang mati tidak bisa mendengar? Ketawa. Tanya aja kepada teman-teman di rumah ini dan di bawah sana. Mencret. Biar aja. Dia, Yang ya. penting saya masih pakai pampers. Papi Gembala lupa pakai pampers. Apakah orang mati Artinya mendengar? kalau saya mencet masih bisa ditampung. Papi Apakah orang Gembala mati malah mendengar, Pak Leo? Dijawab aja. Apakah orang mati mendengar? Jawab. Saya pikir nggak perlu dijawab ya pertanyaan itu. Mencret. Jadi Anda ini cara berdiskusi logikal falasi, Bang. Nggak masuk di saya. Lah, Nggak masuk. siapa yang bermain logika falasi, Pak? Falasi saya di ini mana? saya ini pemain mantika. Anda bermain falasi ketika ditanya, bertanya. Papi Gembala Gitu. belajar apa yang namanya filsafat logika, ya. Yang memainkan logika Pak Leo, kalau Anda sudah bermain di ranah dialektika, dan saya sudah buktikan gugur. berkali-kali, Papi Gembala. Contohnya apa, orang mati sudah mendengar, udah kan? Itu logika falasi Papi Gembala. Loh, saya kan Logika nanya Anda. falasi. Kalau Anda tidak Apa percaya, ya? menurut Kalau Anda kalian kalau orang mati itu bisa logika mendengar? falasi. Oh, logikal falasi. Papi Gembala pindah yang lain aja lah. Konyol nih. Konyol namanya. Masa orang Belajar mati mendengar lagi, Pak Leo. Belajar lagi, Bang. Belajar banyak. Iya, saya belajar. Tadi kan saya bilang saya anak sekolah minggu, Pak. Ya lu lagian, Bang. Orang Begitu. liburan lu sekolah. Sekolah itu Senin. Mana sih? Papi Gembala dari akademisi ya? Berarti punya gelar ya? Gitu ya? Kalau punya gelar, berarti Papi Gembala itu mungkin S2, S3, atau S10 sekalian, atau S-lilin sekalian. Nah, gelar itu, Papi Gembala, Saya STT, Itu Bang. hanyalah- Sekolah 3 Tuhan. Saya STT, Sekolah 3 Tuhan. oh ya sudah, bagus. Itu jawaban yang bagus. Jawaban yang bagus itu. Baru sekarang saya dengar jawaban yang bagus dari Papi Gembala. Keren. Gitu. Ya. Sekarang apa yang mau dibahas lagi? Nanti Susah, karena dari nggak tadi ngerasain Papi Bible, Gembala Pak. nggak pernah menjelaskan soal Tuhan yang benar menurut Papi Gembala atau teman-teman yang Muslim di sini. Menurut saya Ada. Tuhan yang benar yang nggak kelihatan. Selesai. Apa lagi? Enggak, bagi saya Apa Tuhan yang enggak? benar adalah Pak Haji Yesus. Papi Gembala bukan Tuhan yang benar di sini. Tuhan yang benar adalah Haji Yesus. Bukan, saya bukan Tuhan. Enggak. Papi Gembala enggak punya kuasa di sini.
Kata Saya siapa? cuma Tuhan. host Haji Yesus. Kata siapa? Saya cuma Tuhan. Gitu Saya kan? ini Tuhan rumah. Saya juga bisa nurunin paleo di sini. Iya. Saya juga bisa Tuhan nurunin. Papi Gembala tidak sama dengan Tuhan Haji Yesus. Loh, saya bisa nurunin paleo. Bukan Tuhan Papi host Gembala saja. punya kuasa. Segala kuasa saya sudah berikan kepada Papi Gembala. Segala kuasa. Keren Haji Yesus, keren. Iya, Itu tetapi mantap. Ya. Nanti setelah kesudahannya, Iya. Pak Papi Gembala akan menyerahkan kembali kepada saya. Oh, diserahkan kembali juga. Nah, coba di mana ayatnya? Tapi saya Pak? senang Papi Ada ya, loh. Pak Haji Yesus, Anda mengatakan menyerahkan segala kuasa. Keren itu ya. Ya, tetapi segala kuasa nanti berarti dengan kesudahannya kuasa Papi akan Gembala dikembalikan itu- kepada saya. Katanya Haji Yesus, kuasa Papi Gembala yang Pak Haji Yesus berikan adalah kuasa dari mana? Dari Dari saya Haji lah. Yesus kan gitu. Papi Gembala nggak punya kuasa. Kuasa yang ada pada Papi Gembala cuma datang dari siapa? Dari Haji Yesus. Jadi nggak sama. Papi Gembala bukan Tuhan, yang Tuhan adalah Haji Yesus. Oh, Karena Yesus memberikan kuasa mati kepada dia. Papi Gembala. Oke. Ketika Tuhan Yesus yang berkata, berbahaya adalah Haji segala Yesus. kuasa Karena telah Haji diberikan Yesus kepadaku. punya kuasa dalam Aku bumi ini. berkata-kata. Nah, ini kena dia ini. Lah, Kena ini Leo ini. Ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Siapa yang berkata itu? baik. Saya mau tanya. Nanya lagi. Iya nanya. Karena pertanyaan saya itu menjawab. Pertanyaan saya menjawab. Kalau Allah berkata-kata dan kata-kata itu adalah firman yang menjadi manusia, saya mau tanya kembali. Apakah firman yang menjadi manusia dibatasi oleh manusianya? Apakah kalau firman yang menjadi Yesus, Yesus tidak ada di tempat lain? Tidak ada, mana ada? Nah, dengarkan, ulang ya, dengarkan, simak. Allah itu menjadi manusia yang oleh Yohanes pasal 1 disebut firman. Yohanes 1. Tadi saya sudah jelaskan. Coba baca Dan 1:14 firman itu Pak. adalah, dengar, firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Berarti firman itu adalah berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu. Dan firman itu oleh kuasanya dia menjadi manusia yang namanya Yesus. Oke? Dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan demikian. Pada hari ini ketika Yesus masih baru lahir, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Sangat jelas. Siapa yang mengatakan? Bukan manusia. Ya, bukan manusia yang memproklamirkan Kristus yang lahir sebagai Tuhan, tetapi malaikat. Kalau Papi Gembala diproklamirkan sebagai host di room ini, ya oke. Itu yang Karena berkata host yang siapa? memproklamirkan. Yang berkata Sebentar. siapa itu? Yang Tapi kalau berkata saya siapa? memproklamirkan, Yang berkata siapa? Kalau saya memproklamirkan Papi Gembala sebagai host, nggak mungkin karena ada hostnya. Gitu Papi Gembala. Itu yang mendengarkan mainkan hari logika. ini. Sabar Pak Leo, ini kita bermain logika ya. Ya, Yang dari me- tadi logikanya saya sabar, botakin. ini kan yang menulis Lukas, betul? Ini kan Ya, yang lanjut. menulis Lukas. Lanjut. Lukas tahu dari mana yang berkata itu malaikat? Silakan jawab. Jangan ketawa. Enggak, saya ketawa aja karena lucu pertanyaannya. Loh, yang berkata siapa? Malaikat. Yang nulis Baik, Lukas. saya akan Lukas tahu menggunakan dari mana? analogi, Malaikat ya. ngomong gitu. Silakan. Saya menggunakan analogi. Analogi lagi. Dengar, Menceret. analoginya dengar. Haji Yesus di room ini ada Haji Yesus sebagai host. Banyakkan analogi. Kemudian ada Pastor Loading. Kemudian ada siapa nih, Agam, dan ada Papi Gembala. Nah, kemudian saya membuat cerita catatan bahwa pada hari ini ada Haji Yesus, ada Agam, ada Loading, ada Papi Gembala. Kita semua bercakap-cakap tentang Tuhan yang benar.
Sekarang saya tanya ke Papi Gembala, kalau saya membuat catatan itu, apakah salah? Dari mana Lukas tahu yang berkata itu malaikat? Ya, Itu yang dari saya Papi tanya. Gembala, dari loading, dari Yesus, Adam. Kok analoginya nggak masuk-masuk? Loh, Lukas saya itu nanya, Lukas Dengar, tahu dari Lukas mana yang itu, berkata itu malaikat? dia Karena yang penulis. menulis Lukas. Dan itu adalah murid-murid Yesus. Lukas juga adalah bagian dari murid-murid Yesus yang mendengar. Sebagaimana Mana saya pernah mendengar, Lukas ketemu Yesus? Red. Ngarang. Saya mau bertanya. Ya. Baik. Lukas Saya- itu bukan murid langsung Yesus. saya Dari mana menulis. Lukas kenalan dengan Yesus? Jadi saya menulis. Ada hadis, Ngarang. ada agam. Dalam tulisan saya, kita di sini berlima bertemu bercakap-cakap Tuhan yang benar. Saya nulis kan dari sumber-sumber yang tepat. Di sini Kagak. ada Haji, ada Anda, Papi Kagak, saya Gembala. nanya, Kemudian, Lukas tahu dengar, dari dengar. mana yang Kemudian, ngomong ini itu analogi. malaikat? Itu Kemudian, aja. saya menulis. Kemudian anak Papi Gembala membaca tulisan saya. Ya. Anak Papi Gembala membaca tulisan saya. Saya mau tanya ke Papi Gembala. Dari mana anak Papi Gembala tahu saya dengan Pak Haji Yesus dan Papi Gembala ada di room ini berbicara tentang Tuhan yang Maha Benar? Begitu logikanya Papi Gembala. Saya nanya, Lukas tahu dari mana Udah, yang ngomong bukan itu jawab. malaikat? Itu aja. Kerahkan seluruh kemampuan kognitif Papi Gembala untuk menerjemahkan kata-kata saya. Nggak usah dijawab aja, Pak. Udah, Dari kan mana jawab. Lukas tahu yang ngomong itu Teman. malaikat? Silakan. Teman di bawah bisa menjawab kok itu. Ya, saya menulis. Kemudian Papi Gembala suatu saat membaca tulisan saya. Dari mana? Sama kan? Analoginya. Dari mana itu saya bahwa saya bertemu dengan anak Papi Gembala bertemu dengan Haji Yesus? Enggak dong. Haji Yesus, anak Haji Yesus membaca dari tulisan Leo 93. Itu informasinya, ya. Saya Begitu, nanya, Gembala. ketika Lukas mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu kata malaikat. Menurut Lukas. Nah, Iya. Lukas tahu dari mana yang ngomong itu malaikat? Silakan. Baik. Anak Papi Gembala membaca catatan saya. Catatan saya bilang di sini ada Papi Gembala, Injil Yesus berkata-kata, berdiskusi Berarti tentang anak Tuhan yang benar. berarti Kan anak begitu. saya yang melihat malaikat itu. Bagaimana? Berarti anak saya yang melihat malaikat itu ngomong sama Maria. Leo 93 yang berkata-kata. Lukas tahu dari yang mana? mencatat itu dan dibaca oleh anak Papi Gembala. Nggak masuk lagi. Pak Leo ini pura-pura gimana sih Pak Leo ini? Gimana? Tadi kan Lukas, saya dong bermamakan Lukas itu membuat catatan. Catatan Lukas dari kesaksian. Nah, siapa? Orang Siapa yang Gembala, ngomong itu? dengar. Siapa yang ngomong Dari kepada anak Lukas? Gembala, dari Yusuf dan Maryam. Banyak yang dia kapan catat. Maryam ketemu Lukas? Itulah kan saya katakan. Kapan anak Papi Gembala ketemu saya? Nggak nyambung. Mainkan logikanya Papi Gembala. 15:24 dicoba Mainkan logikanya kasih. Papi Gembala. Ayo pertajam. Papi, kasih 1 Korintus 15:24, Papi. Percuma Ayo, Bang, mereka pertanyaan orang Papi kufur. Gembala. Malas Jangan gue bukain bahaya. dalil mereka. Dan Logikanya aja nggak nyampe kok. Yang saya sudah bilang dikatakan, perumpamaan. yang menggunakan dikatakan di analogi. situ, Yang Lukas gampang mengatakan, sekali. hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ini kan yang berkata malaikat. Nah, Lukas tahu dari mana yang berkata ini malaikat? Kau bilang dari analogi dari temennya. Berarti temennya. Ya, malaikat berkata kepada siapa Papi Gembala? Ya nggak tahu. Tanyalah. Pada gembala-gembala. Nah, berarti gembala Dengar, ketemu sama dengar, Lukas. Kepada gembala-gembala. Ah, berarti gembala ketemu sama Lukas. Mencatat kejadian itu dari mana? Karena dia adalah seorang penulis, selain sebagai dokter, dia adalah penulis. Berarti gembala sabar, Pak. Gembala menceritakan kepada Sabar dulu Pak Leo, satu-satu. Gembala menceritakan kepada Lukas Satu-satu bahwa kita gembala-gembala urut. ini mendengar
malaikat yang berkata demikian. Satu-satu Sama berarti dengan sabar. Saya menulis. Sabar Saya dulu menulis satu-satu. Aduh, kata Pak Leo Papi ini Gembala. makanya Saya mulutnya dua menulis sih. Injil Yesus sebagai host. Saya menulis Agam. Aduh, kalau saya ngomong Pak Leo, Papi Gembala, tutup suaramu. Cuma Ini kita nggak Papi- dapat edukasinya Ayo, gitu loh. Ngomongnya satu-satu dong. Satu-satu. Ini kalau begini, Ngapain aduh. sih Pak Leo? Aduh. Nanti juga ada kesempatan kok gitu. Iya, tadi kan dia gini, katanya gembala. Berarti gembala ini mendengar perkataan malaikat. Betul? Ada logi yang gampang sekali, gamblang Ya, tapi nggak macet ngerti. lah. Kita pura-pura nggak ngerti karena logikanya sudah saya gundulin. Gini ya, Papi Gembala, malaikat itu mendengar, gembala-gembala itu mendengar suara malaikat. Oh, berarti gembala ketemu Kira malaikat. hari ini- Jangan dulu Bang. Jangan dulu, pelan-pelan. Berarti gembala mendengar suara malaikat, ketemu malaikat. Ya, Gembala malaikat itu berkata, hari ini telah lahir bagimu. Ya. Berarti malaikat pada saat di situ ada Maria, betul? nggak dong, jangan begitu. Jangan Malaikat percaya. berkata kepada siapa? Dengar, makanya dengarkan kata saya. Ya, saya berusaha membuka wawasan pikiran Papi Gembala. Yang katanya punya logika. Saya mencatat, ulang-ulang saya bilang, kata Papi Gembala, Tuhan yang benar mana? Jadi saya mencatat, Tuhan yang benar mana? Lahirlah catatan dalam catatan saya mendengar, kata Papi Gembala, Tuhan yang benar mana? Kan begitu catatan saya. Catatan saya dibaca oleh anak Papi Gembala. Anak Papi Gembala membaca dan Leo mendengar kata mulai Papi ngarang. Gembala. Kan begitu. Leo mendengar dari mana? Leo tahu dari mana? Itu suara malaikat. Tahu dari mana Leo? Lah, aduh, minta ampun deh tepuk jidat saya ini. Loh, Leo Lukas dari yang mana? nulis. Kapan Alkitab itu? Lukas. Lu kan yang nulis. Lukas yang nulis. Lukas. Makanya Lukas tahu dari disebut- mana? Lukas tahu dari mana? Itu suara Minta malaikat. ampun, bolak-balik. Saya sudah katakan, Lukas, tentu dia membuat wawancara. Kepada? Dengan siapa saksinya? Yaitu ada gembala-gembala. Gembala-gembala oke. saksinya mendengar kata malaikat. Oke, Nah, berarti Lukas mencatat. sabar dulu. Kemudian Berarti Papi Gembala mendengarkan. baik. Begitu, Papi Berarti Gembala. yang mendengar suara itu adalah gembala, betul? Betul. Nah, waktu itu malaikat berkata kepada siapa? Pada gembala. Pada Bolak-balik. Maria. Mari kita buka lah ya. Tuh, hari Kita buka. ini telah lahir Ini bagimu ngaco juru nih. selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Dengar, Kepada siapa malaikat berkata? Apa urgennya malaikat mau ketemu gembala? Longor. Biar nggak ngaco. Tapi gembala. Nabi Dengarkan. bukan apa bukan? Baik-baik Ngapain ke catatan gembala saya. nemuin malaikat? Dengarkan baik catatan saya ya. Udah dijelaskan baik-baik, tetap nggak masuk juga. Katanya punya logika. Gitu ya. Lukas 2 ya. Dengarkan teman-teman semua. Lukas 2 ayat 10. Mulai ayat 9 deh. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Ingat ya, malaikat Tuhan. Jadi dia mewakili Tuhan, duta besarnya kerajaan surga. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar. Jelas ya, ada kekuasaan. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Turun Dengar, nggak dengar. jelas kalau nggak. Dan mereka Udah, sangat udah, ketakutan. ngawur. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Ngawur, turun, nggak jelas kalau ya. Ngapain malaikat ketemuin lagi gembala? Kayak penting amat ini gembala. Nggak jelas. Jelas, puyeng gue dengernya juga. Turun dah. Orang karangan itu. Jadi gini teman-teman, itu lucu loh cerita.
Jadi malaikat ketemu gembala. Ini bos, ngeri bener ini gembala loh, diketemuin malaikat loh. Pangkat lu apa? Gembala. Nah, yang malaikat itu berhubungan dengan malaikat itu ya para nabi, termasuk dengan ibunya, itu orang yang penting. Lah ini gembala, asal bunyi ini Lukas ini. Berarti gembala ini ketemu dengan Lukas. Sementara Lukas saja tidak pernah ketemu sama Yesus, apalagi ibunya. Ngawur. Lanjut dulu, aku lagi makan. Lanjut. Tuh ada siapa tuh? Aku sayang apa tuh? Pi, itu ada tamu tuh. Apa ini? Asukayang. Asukayang. Lanjut dulu Pak Ji. Gue mau jalan dulu Pak Ji. Ada penting dulu. Udahlah, rukat aja dulu lah. Iya, rukat dulu lah. Ya. Sepi juga Bang. Buat teman-teman di bawah terima kasih ya. Ya. Buat teman-teman di bawah terima kasih yang sudah mensupport di Komal ini ya. Jazakallah khairan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.